Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti ada beberapa request, Bang tolong artikan video terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan David De Gea. Di video gua sebelumnya, ngobrolin dengan news update juga gua sudah singgung sedikit tentang David De Gea. Kali ini, di video kali ini gua akan translate, ngerangkum dan juga kasih opini tentang kabar terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan David De Gea. Di sana disebutkan David De Gea mengatakan mencintai Manchester United, ingin stay di Manchester United lebih lama, ingin memenangkan trofi dengan Manchester United. Pesannya sangat jelas kalau David De Gea atau pihak dari David De Gea ini terbuka untuk memperpanjang kontraknya di Manchester United. Kontrak dari David De Gea sendiri akan berakhir musim panas tahun depan. Manchester United dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini juga memiliki opsi sebenarnya perpanjangan setahun. Nah, jadi kalau menurut gue ringan amatiran ada 3 pilihan bagi Manchester United tentu saja. Men-trigger perpanjangan 1 tahun ya, opsi 1 tahun, atau memperpanjang kontrak lebih lama lagi, atau tidak memperpanjang sama sekali. Ada banyak pemain, ada beberapa pemain ya banyak juga sih menurut gua ya yang memang kontraknya ini akan habis musim panas tahun depan. Ada beberapa yang memiliki juga opsi untuk bisa di-extend ya atau diperpanjang 1 tahun. Diogo Dalot contohnya, Marcus Rashford kalau tidak salah pun juga demikian, dan juga David De Gea. Nah, menurut Fabrizio Romano, bulan Oktober, bulan November, bahkan ketika Piala Dunia sangat memungkinkan kalau Manchester United akan membuat keputusan siapa saja yang akan diperpanjang oleh Manchester United. Kali ini Manchester United akan melakukannya dengan Erik ten Hag. Fabrizio Romano menyinggung juga power dari Erik ten Hag ini akan sama seperti ketika Manchester United memutuskan untuk mendatangkan pemain-pemain di musim panas tahun lalu. Anthony, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, dan lain-lain ini sangat melibatkan Erik ten Hag. Pun juga demikian nanti di keputusan mengenai siapa-siapa saja yang kontraknya akan diperpanjang, termasuk juga David De Gea. Nah, kurang lebih demikian kabar itu tadi dari Fabrizio Romano. Nah, opini gua bagaimana? Opini ringan amatiran ya. David De Gea tentu saja salah satu pemain senior sekarang ini yang berada di skuad Manchester United. Sebenarnya ada 2 ya, yaitu David De Gea dan juga Phil Jones. 2 pemain ini adalah 2 pemain terakhir yang masih tersisa yang pernah dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Jadi David De Gea ini sudah pernah dilatih oleh Sir Alex Ferguson, oleh David Moyes, oleh Louis van Gaal, oleh Ryan Giggs, oleh Jose Mourinho, oleh Ole Gunnar Solskjaer, oleh Michael Carrick, oleh Ralf Rangnick, dan tentu saja saat ini oleh Erik ten Hag. Sangat berpengalaman, namun sang pemain ini dikabarkan mengalami penurunan sehingga tidak dipanggil oleh Luis Enrique ke La Furia Roja, skuad Spanyol ya. Walaupun Luis Enrique dia mengatakan kalau dia memang punya selera yang berbeda saja, dia tidak melihat bahwa David De Gea ini bukan kiper yang tidak berkualitas, tapi dia memang punya selera yang berbeda. Kalau yang gue tangkap demikian ya dari beberapa wawancara terakhir. David De Gea tentu saja semenjak Sir Alex Ferguson ini pensiun, perannya sangat vital sekali. Karena praktis Manchester United ini ups and downs ya, banyak naik turunnya, terutama di musim-musim Manchester United ini tidak berperforma bagus, dimulai dari David Moyes ya kan, lalu sempat juga di zamannya Louis van Gaal, Jose Mourinho. Yang terbaru tentu saja di Ralf Rangnick dan juga sebelumnya di Ole Gunnar Solskjaer. Peran dari David De Gea ini sangat vital. Bahkan kontribusinya ini jelas ya. Memang dia tidak mencetak gol atau memberikan assist, tapi bagaimana penyelamatan-penyelamatannya dari David De Gea ini sangat krusial, menentukan sekali di pertandingan. Yang terakhir tentu saja menurut gua ketika Manchester United menghadapi Everton contohnya. Setelah Manchester United nih unggul di menit-menit terakhir ada penyelamatan gemilang dari David De Gea
yang memotong umpan crossing dari pemain Everton ataupun juga melakukan penyelamatan di bawah gawang, di bawah mistar, yang menurut gue ini sangat krusial. Eh, di samping itu gue juga mengerti kalau ada komentar ya dari fans Manchester United, mungkin juga dari beberapa sobat Football United ya, tentang kemampuan distribusi bola atau passing dari David De Gea yang dinilai masih kurang. Menurut gua ada perbaikan di sana, dan gua menilai David De Gea ini memang sosok kiper yang eh, dari sisi perkembangannya itu bagus. Artinya dia mau belajar, dia mau mendengar komentar ya kan, kritik bahkan, lalu dia ingin memperbaiki. Ini gue ingat betul ketika David De Gea berada di Manchester United di ya 2-3 musim awal. Itu menurut gue merupakan musim yang berat bagi David De Gea, di mana dia beradaptasi dengan Liga Inggris yang sangat berbeda dengan La Liga. Kritik itu ada dua hal yang terbesar pada saat itu, yaitu adalah bagaimana fisik ya dari David De Gea ini dinilai tidak bagus untuk ya melakukan duel ya kan, karena tentu saja sebagai penjaga gawang sering harus memotong bola, baik itu dari crossing ya ataupun dari bola-bola mati yang bukan tidak mungkin berbenturan dengan pemain lawan atau bahkan pemain sendiri. Yang kedua tentu saja kemampuan David De Gea ya, berhubungan dengan poin pertama tadi adalah kemampuan dia untuk keluar memotong bola. Gua ingat betul dulu ada masa-masa di mana sangat rawan Manchester United ini ketika tim lawan mendapatkan bola mati, baik itu corner, tendangan bebas, karena memang sempat dalam tanda kutip menjadi titik lemah bagi Manchester United. Tapi apa yang terjadi, David De Gea dia bisa berkembang ya sampai akhirnya menjadi David De Gea yang sekarang, di mana sempat beberapa tahun ya secara mungkin cukup banyak setelah Sir Alex Ferguson pensiun, David De Gea ini mampu mengakhiri musim menjadi pemain terbaik musim tertentu bagi Manchester United, dan menurut gue ini raihan yang sangat luar biasa, menunjukkan memang dia ini punya kualitas. Nah, bagaimana dengan komentar tentang dia tidak bisa distribusi bola dan lain, gue berpendapat sih bukan dia tidak bisa ya, kalau tidak bisa itu kan sama sekali tidak, tapi menurut gue mungkin nilainya masih kurang, dan menurut gue ini sesuatu yang bisa diperbaiki. Kecuali kalau memang dianggap oleh Erik ten Hag ini sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, maka ya kemungkinannya jelas hanya satu, mengganti ya. Mengganti penjaga gawang pun juga menurut gua ini bukan hal yang mudah bagi Manchester United. Jangankan Manchester United, di beberapa tim lain ya di Liga Inggris saja contohnya, cukup sering tim-tim besar seperti kayak Liverpool, Manchester City, Chelsea, bahkan juga sekarang pemuncak klasemen Arsenal, mereka juga sempat memiliki masa-masa sulit ketika mereka memiliki penjaga gawang yang baru, karena memang ini tidak mudah ya, dan penjaga gawang ini merupakan, walaupun dalam 11 pemain yang ada di atas lapangan, dia ini cuma satu dan sangat vital menurut gua. Ketika penjaga gawang ini performanya bagus, maka 10 pemain yang lain ini ada semacam kayak ketenangan, menambah kepercayaan diri di atas lapangan. Tapi sebaliknya, ketika penjaga gawang ini tidak bagus, maka akan menimbulkan rasa was-was, dan ini akan menurut gue memiliki efek yang tidak bagus bagi 10 pemain lainnya di atas lapangan. Oleh karena itulah ini sangat krusial, sangat vital. Gue tahu bahwa Manchester United ini juga dikabarkan kan berminat untuk mendatangkan kiper FC Porto Diogo Costa. Artinya penampilannya luar biasa, kemampuan kiper ini dalam mendistribusi bola, melakukan penyelamatan, paling tidak di pertandingan terakhir dari FC Porto di Eropa ini menurut gue cukup luar biasa di satu pertandingan. Dan pertandingan-pertandingan lain juga beberapa dia memang menunjukkan hal yang istimewa. Cuman ini menurut gue juga harus diamati oleh siapa? Oleh scouting ya, pemandu bakat Manchester United, dan juga pastinya pelatih Erik ten Hag. Karena sekali lagi Erik ten Hag ini adalah faktor yang cukup besar dalam menentukan pemain, siapa saja yang didatangkan, siapa saja kontraknya yang diperpanjang ataupun tidak. Tapi kalau seandainya menyingkirkan faktor Erik ten Hag ya, melihat juga Manchester United masih ada Dean Henderson contohnya, yang sekarang sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest. Menurut gue sih
sektor penjaga gawang Manchester United sampai dengan saat ini ya, melihat masih ada Tom Heaton dan juga Martin Dubravka, sebenarnya dalam tanda kutip sudah oke dengan David De Gea juga. Bahkan gue melihat juga kiper muda yang sekarang ada di tim muda Manchester United. Artinya ini merupakan bagian dari proses. Kalau gue sih memilih untuk ya belum mungkin ya saat ini belum untuk mendatangkan kiper baru, tapi gue akan lebih memilih untuk memperpanjang kontrak dari David De Gea, sekaligus juga mulai memberikan waktu ya atau kesempatan paling tidak di tim utama saja berlatih bersama, atau mungkin sesekali digunakan di Carabao contohnya, ataupun juga Piala FA, kiper-kiper muda dari Manchester United. Karena gue menilai beberapa kiper muda dari Manchester United ini juga memiliki juga memiliki potensi yang bagus. Karena kalau kita mendatangkan kiper baru, menurut gua sih apalagi kiper muda ya, ini juga memperkecil atau bahkan menutup kiper-kiper muda Manchester United untuk bisa promosi. Sebut saja Matej Kovar, Nathan Bishop menurut gua, ataupun juga Radek Vitek ya. Ini juga pemain-pemain muda kiper khususnya yang punya potensi untuk bisa memperkuat Manchester United di tim utama di masa depan. Kurang lebih demikian sih ya news update kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan kontrak David De Gea yang memang sedang dibahas. Pihak David De Gea sekali lagi sudah menunjukkan tanda kalau memang ingin diperpanjang oleh Manchester United. Sang pemain juga mengungkapkan ingin lebih lama di Manchester United, ingin memenangkan banyak trofi di Manchester United. Sekarang bolanya menurut gua ada di manajemen Manchester United bersama dengan Erik ten Hag, dan menurut Fabrizio Romano mungkin nanti keputusannya akan sekitar bulan Oktober, November, bisa juga di bulan Desember. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai update terbaru terkait dengan David De Gea? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.